Oke sahabatku, kasus Subang ini mungkin kita sambil menunggu keputusan pengajuan PK Yosef Hidayah. Apakah nanti kasus ini akan selesai? Kita belum tahu sahabat. Karena ternyata setelah kita melihat dari berbagai perkembangan pemberitaan dan juga saya ngalamin turun ke lapangan dan juga ya sedikitnya mengetahui bagaimana keterangan langsung dari saksi-saksi seperti Danu, Pak Yosef, dan juga Yoris, ya itu diantaranya. Ya, sekian banyak juga yang saya dapat informasi-informasi dari mereka, tapi yang namanya saksi-saksi itu memang dulu terbatas dalam memberikan keterangan. Yang pertama mungkin mereka juga agak ketakutan, lalu yang kedua dan dulu sudah adanya kuasa hukum. Jadi saya tidak bebas juga untuk bertanya kepada mereka dan saya harus izin ya kepada tim kuasa hukumnya. Nah sahabat, sekarang ini kasus Subang sudah ada tersangkanya dan sudah ada terpidana. 20 tahun penjara Yosef, 4 tahun penjara Danu, dan juga 3 tersangka. Adanya obstruction of justice dan juga dugaannya kasus korupsi di yayasan yang menaungi Sekolah Bina Prestasi Nasional. Nah saat ini saya menginformasikan bahwa mendengar dari kuasa hukumnya yaitu terpidana Yosef Hidayah yang divonis 20 tahun penjara ini mengajukan PK atau peninjauan kembali. Pertama, mengajukan banding, kasasi, dan juga sekarang mengajukan PK. Apakah PK akan ditolak atau diterima? Informasi ini belum saya dapat. Apakah ditolak dan diterima? Yang jelas, mari kita viralkan kasus ini, kita terus untuk gaungkan. Dan juga silahkan teman-teman berkomentar, ini demi keadilan kedua korban. Ternyata sampai saat ini, kedua korban itu belum juga mendapatkan keadilan. Teman-teman sudah bisa membayangkan, tahun 2021, 22, 23, 24, memasukilah 2025. Berarti sudah 4 tahun lamanya kasus Subang ini masih juga belum ada kejelasan. Apakah teman-teman percaya Danu, Yosef, Mimin, Abi Arigi adalah pelakunya? Silahkan teman-teman berkomentar. Menurut keterangan Danu, mereka adalah komplotan pelaku. Berikut Danu sendiri yang sudah menjadi justice kolaborator. Nah, sahabat, ada yang percaya keterangan Danu, ada juga yang sama sekali tidak. Saya menanggapi hal itu sebagai konten kreator dan juga yang mewartakan kasus ini, wajar sekali jika di antara teman-teman di seluruh tanah air yang mengetahui tentang perkembangan kasus ini, ada yang percaya dengan keterangan Danu dan juga ada yang tidak. Wajar, silahkan. Lalu, YMAA, mereka disebutkan oleh Danu adalah para pelaku. Apakah teman-teman percaya? Oke, saya mendengar dan juga melihat dari berbagai komentar, dari setiap komal-komal yang membahas kasus Subang ini, ada yang percaya 100% YMAA adalah komplotan pelaku, ada juga yang sama sekali tidak. Saya menanggapi sebagai media yang menyampaikan wajar. Silahkan, terserah teman-teman percaya dan tidak. Yang jelas sekarang ini masih berjalan. Ya, masih berjalan sahabat. Nih, 3 tersangka. Ini menjadi pembahasan publik, menjadi sorotan publik, menjadi perbincangan di komal-komal media sosial. Yang kedua, obstruction of justice yang menghalang-halangi terkait keadilan dalam kasus ini. Ini menjadi konsumsi masyarakat Indonesia yang mengetahui tentunya. Yang ketiga, terkait adalah masalah dugaan adanya TPPU atau pencucian uang atau juga terkait dengan adanya korupsi. Ini pun menjadi sorotan publik, sorotan masyarakat. Kita tunggu keputusan nanti dari pihak kepolisian Polda Jabar yang menangani kasus ini. Masyarakat banyak juga yang bertanya terkait dengan bagaimana perkembangan kasus ini. Nah, saya membahas kasus ini tentunya banyak juga request dari sahabat netizen di berbagai kolom komentar yang saya simak. Ayo viralkan, no viral, no justice. Nah sahabatku, mungkin untuk saat ini kita tinggal menunggu pengajuan PK. Apakah nanti akan ditolak, apakah nanti akan diterima, ya kan? Nah saya mendengar informasi ya selentingan di antara bulan Maret
atau April 2025. Ya semoga saja sahabat ya. Apakah nanti kalau misalkan pengajuan peninjauan kembali ditolak, apakah nanti semua ketiga tersangka obstruction of justice dan juga dugaan korupsinya akan terciduk semuanya atau bagaimana? Karena memang ini banyak kejanggalan sahabat ya. Ya terkait masalah, kan banyak ya permasalahan kasus Subang ini. Banyak juga dikatakan adanya uang masuk dari negara. Ini bayangkan, ini dari negara. Apa itu dana bos? Nah, masuknya kan ke rekening. Apakah ke rekening sekolah? Apakah ke rekening yayasannya? Apakah ke rekening pribadi? Lalu, apakah uang itu masuk keluarnya kemana? Nah, ini kan tidak ada dibuka di persidangan ya kan? Ini fakta, tidak ada dibuka di persidangan. Ya, print out segala macam rekening dari almarhumah Ibu Tuti dan Amalia kan harusnya dibuka ya, karena ini akan menyangkut nanti kasus korupsi atau apa namanya itu tipikor ya atau apalah. Nah sahabat, kita sebenarnya menunggu ya sebagai warga masyarakat ini. Lalu terkait CCTV pun masih banyak sekali kejanggalan, baik CCTV yang ada di toko jok, baik CCTV yang ada di mana-mana yang dikatakan ada 55 titik CCTV. Tapi kan ya nyatanya kita tidak mengetahui ya di persidangan tersebut. Kita sebagai warga masyarakat ini tentunya sangat berharap sekali CCTV itu diputar. Ya memang diputar juga sih, tapi yang saya lihat hanya CCTV Ibu Harun dan juga CCTV yang ada di toko jok ya. Waktu itu ada foto Pak Yosep. Tapi foto Pak Yosep ini teman-teman harus mengingat juga, ini sudah menyebar dari tahun 2022 bulan April, sahabat. Ini. Dan sama di persidangan juga itu-itu aja, ya kan? Aneh kan, ini bocoran dari mana? Gitu loh. Apakah dari penyidik, ya kan? Atau dari mana? Kok bisa bocor gitu ke publik? Nah, ini harusnya kan di persidangan diputar dari awal sampai akhir. Karena di situ akan ada pergerakan sesuai dengan keterangan dari Pak Yosep, kebenarannya. Kan katanya dia pulang jam 9 ke Cijengko dari rumah Ibu Tuti. Itu kan akan apa tersorot oleh CCTV di sepanjang jalur Cijengko ya. Nah, apakah ada tuh? Ini juga banyak sih perdebatan, apakah ada pergerakan Dano waktu di TKP atau jalan menuju ke sana ke arah Polsek ya, bolak-balik seperti itu kan. Waktu itu memang PPKM darurat, tidak boleh untuk kumpul-kumpul, tidak boleh untuk keluar, ketat sekali waktu itu. Saya masih ingat ya, di sini kan di kota Subang sudah ditutup semuanya, tapi tidak tahu kalau di Jalan Cagak karena jauh ya. Kalau dari tempat saya jauh sekali, lumayan lah seperti itu. Nah, di pas hari PPKM darurat ini ada terjadi tragedi luar biasa nih. Ini banyak sekali kejanggalan dan motivasinya memang kita belum sangat memahami ya, motivasi dari para pelaku ini. Apakah harta, kekuasaan, cemburu sosial, atau yayasan, atau perebutan harta? Ini masih tebak-tebakan sebenarnya. Dibilang uang, ada lagi yang bilang bukan uang. Dibilang cemburu, ada lagi yang bilang bukan cemburu. Saya mendengar di Komal-Komal, itu langsung dari kuasa hukumnya Pak Yosep, mengatakan bahwa ini adalah terkait harga diri. Nah, ini sahabat ya, terkait harga diri. Karena kita bilang motif yayasan bukan, kan? Motif uang bukan, motif cemburu sosial bukan juga, motif sekolah bukan juga. Jadi ini masih banyak perdebatan. Tapi tidak apa-apa. Mari kita viralkan. Kalau bukan kita, siapa lagi sahabat? Ya kan? Dan kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? Ayolah, kita angkat lagi beritanya, kita ramaikan lagi, karena ini menyangkut dengan keadilan kedua korban. Agar jangan sampai tenggelam, terlupakan. Ya, kalau sudah terlupakan kan kasihan juga. Nanti sudah tidak diingat lagi oleh kita semuanya. Tragedi yang sangat-sangat viral yang ada di kota Subang, Jawa Barat. Begitu sahabat ya. Semoga teman-teman sehat selalu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya sahabat. Dukung channel saya agar saya tambah semangat. Dan juga like, silahkan komentar bebas ya. Terima kasih, selamat malam. Bye-bye.